Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa sama ustazah. Kita akan kembali belajar matematika khusus di kelas 5. Kalian akan belajar matematika dengan ustazah. Baik anak ustazah, kita masuk bab 1 tentang pecahan. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Kita masuk subbab pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan, yaitu menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, di mana kalian masih ingat A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, kalian perhatikan diagram berikut ini. Pecahan yang berpenyebut sama, maka kalian hanya menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk pecahan yang berpenyebut berbeda, kalian harus mencari KPK dari penyebut bilangan tersebut, lalu kalian sesuaikan dengan pembilangnya. Contoh berpenyebut sama, penjumlahannya adalah 2/7 ditambah 4/7. Di sini penyebutnya sama-sama 7, maka kalian hanya menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasil akhir 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Contoh penyebut yang berbeda, 1/3 ditambah 1/2, di mana penyebutnya 3 dan 2 itu berbeda. Maka kalian harus mencari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Lalu 6 disesuaikan dengan pembilangnya akan menjadi 2/6 ditambah 3/6. Hasilnya adalah 5/6. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 5/6. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya A, B per C, di mana A, B, dan C semuanya adalah bilangan bulat. Bagaimana cara menjumlahkannya? Pertama, kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau penyebutnya tidak sama, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Setelah sama, lalu jumlahkan kedua pecahan tersebut, sederhanakan, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah 25/7 ditambah 1/3. Maka pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 19/7 ditambah 4/3. 7 dan 3 itu berpenyebut tidak sama, maka kita harus mencari KPK-nya, yaitu 21. Cocokkan dengan pembilangnya, maka akan menjadi 57/21 ditambah 28/21. Hasilnya adalah 85/21. Akhirnya ubah menjadi pecahan campuran 41/21. Kita masuk yang kedua, yaitu penjumlahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal?
Pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat. Teruskan tanda koma. Lalu jumlahkan setiap angka dengan cara perjumlahan bersusun. Jangan lupa menuliskan tanda koma. Contoh, 0,15 tambah 0,642 sama dengan, ikuti langkah-langkah tadi, maka hasilnya adalah 0,792. Baik, anak ustazah, kita lanjutkan dengan penjumlahan pecahan untuk berbagai macam bentuk pecahan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Maka kalian hanya mengubah pecahan itu menjadi bentuk pecahan yang sama. Sebagai contoh, 25% ditambah 1/2. Maka pecahan ini bisa diubah menjadi persen ataupun menjadi pecahan biasa. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka 25% itu akan menghasilkan 1/4. Maka 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Kalau dia diubah menjadi persen, maka 1/2 diubah menjadi persen, hasilnya adalah 50%. Hasil akhir 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Baik anak-anak ustazah, demikianlah yang bisa ustazah sampaikan. Semoga kalian dapat memahami. Pesan ustazah, terus semangat walaupun kalian belajar di rumah. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.